Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rafat Putri, jurusan Psikologi Islam, IAIN Salatiga. Di sini saya akan membuat video tentang prinsip-prinsip perkembangan dalam psikologi untuk memenuhi tugas psikologi perkembangan kelas E. Langsung saja saya mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa definisi perkembangan menurut para ahli. Yang pertama ada Leeshoven. Leeshoven berpendapat bahwa perkembangan adalah proses yang terjadi dalam diri individu sepanjang rentang kehidupan. Jadi, menurut Leeshoven, perkembangan adalah dimulai dari ia dalam kandungan, ia saat melahirkan, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, bahkan sampai mati, itu mengalami perkembangan. Yang kedua ada Lerner. Lerner berpendapat bahwa perkembangan menunjukkan perubahan yang sistematik atau terorganisir. Jadi, menurut Lerner, perkembangan itu berurutan, beraturan, dan tepat atau pasti. Seperti itu. Yang ketiga ada Mosen. Mosen berpendapat bahwa perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada fisik atau ciri sifat secara teratur, masuk akal, dan menghasilkan hal baru, lebih stabil, kompleks, kompeten, dan lebih efisien. Yang terakhir ada Horlock, menjelaskan perkembangan sebagai seri perubahan yang progresif yang terjadi sebagai hasil kematangan dan pengalaman dengan tujuan menampakkan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Setiap individu melakukan perubahan perkembangan karena ingin memiliki aktualisasi diri yang dianjurkan untuk mencapai kebahagiaan maksimal dengan hukum self-actualization dari Abraham Maslow. Selama proses perkembangan seorang anak, ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu perubahan ukuran, perubahan meliputi tinggi, berat, organ dalam tubuh, perubahan mental. Nah, perubahan mental itu meliputi memori, penalaran, persepsi, dan imajinasi. Yang kedua ada perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh anak. Yang ketiga ada hilangnya ciri lama, misalnya ciri egosentrisme yang hilang dirinya berganti dengan sikap prosesional. Yang terakhir ada mendapatkan ciri baru, yaitu hilangnya sikap egosentrisme anak akan mendapatkan ciri yang baru, yaitu sikap prosesional. Yang kedua ada perkembangan awal lebih kritis dari perkembangan selanjutnya. Tahun-tahun pertama adalah saat yang sangat menentukan kedewasaan seseorang individu. Menurut Freud, perkembangan di usia awal manusia membawa efek pada masa dewasa seseorang. Erikson menerangkan apa yang akan dipelajari oleh anak tergantung dari bagaimana orang tua memperlakukan anaknya. Kemudian, anak yang memiliki masalah dalam usia sekolah dan prasekolah menunjukkan mereka sangat buruk dalam penyesuaian waktu usia kecil. Lingkungan tempat tinggal anak menghasilkan masa kecilnya sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan mereka. Bukti-bukti inilah yang telah menunjukkan bahwa dasar awal cenderung bertahan dan mempengaruhi sikap dari perilaku anak sepanjang hidupnya. Terdapat 4 bukti yang membenarkan pendapat ini, yaitu pertama, hasil belajar dan pengalaman merupakan hal yang dominan dalam perkembangan anak. Yang kedua, dasar awal menjadi pola kebiasaan. Hal ini tentunya akan berpengaruh sepanjang hidup dalam penyesuaian sosial bagi anak. Yang ketiga, ada dasar awal yang sangat sulit berubah meskipun hal tersebut salah. Nah, hal ini yang saat ini sangat marak. Jadi, hal yang seharusnya salah namun sudah menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan bahkan dicontohkan oleh orang tua. Hal itu yang harus diperbaiki. Yang terakhir ada semakin dini sebuah perubahan dilakukan, maka semakin mudah bagi seseorang anak untuk mengadakan perubahan bagi dirinya. Nah, yang ketiga ini
Yang ketiga, ini ada perkembangan adalah hasil kematangan dalam belajar. Perkembangan seseorang anak sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu, yang berasal dari warisan genetik. Misalnya, dalam fungsi filogenetik, yaitu merangkak, duduk, lari, dan berjalan. Sedangkan arti belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Terjadinya melalui tahapan belajar ini, anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar dicontohkan pada saat terjadinya masa emas pada seorang anak. Bila pelajaran itu diberikan pada masa emasnya anak, hasil pembelajaran yang diterima mudah diserap oleh anak. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, yang nomor 4, ada pola perkembangan bisa diramalkan. Setiap individu atau spesies memiliki perkembangan khas yang muncul dalam interval tertentu, sehingga urutannya bisa diprediksi. Nah, studi genetik menunjukkan bahwa perkembangan perilaku mengikuti pola tertentu juga. Dalam perkembangan motorik akan mengikuti hukum Capella-Cadwell, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi pada bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir kaki. Hukum yang keduanya itu prosidosital, perkembangan dari yang dekat ke yang jauh. Kemampuan jari jemari seseorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Jadi berurutan dari yang dekat sampai ke jauh. Yang kelima, ada pola perkembangan memiliki pola karakteristik. Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk pola karakteristik maupun mental maupun fisik. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dan sikap dan tahap satu ke tahap berikutnya. Dan bayi yang belajar berbicara, lalu berjalan, dan seterusnya. Pola perkembangan ini tidak akan tumbuh sekalipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangan. Perkembangan bergerak dari tahapan umum menuju tahapan yang lebih khusus. Misalnya, seorang anak akan mengacak-ngacak mainan atau memasukkan mainan ke dalam mulutnya sebelum dia mampu dan mengerti melakukan permainan itu dengan jari-jarinya. Nah, perkembangan berlangsung secara berkesinambungan sejak dari pembuahan hingga kematian. Namun, hal ini terjadi dalam beberapa kecepatan, kadang lambat tapi kadang juga cepat. Perbedaan kecepatan perkembangan ini terjadi pada setiap bidang perkembangan dan akan mencapai puncaknya pada usia tertentu, seperti imajinasi kreatif dan menonjol pada usia kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada masa remaja. Berkesinambungan berarti bahwa perubahan akan berpengaruh oleh perubahan selanjutnya. Jadi mungkin anak itu dari awal dia baru bisa merangkak, lalu dia berbolak-balik, terus dia bisa berjalan, berlari sampai dia dewasa dan bahkan tua renta itu memiliki perkembangan. Yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Beberapa anak berkembang dengan lancar, ada juga yang berkembang dengan melonjak, dan ada juga yang perkembangannya tertinggal dan menyimpang atau terhambat. Itulah sebabnya semua anak memiliki perkembangan yang tidak sama, walaupun usianya sama. Don Haas mengatakan setiap orang berbeda secara biologis dan genetik, sehingga perkembangan memiliki faktor eksternal dan internal. Selain itu, meskipun kesepakatan perkembangan anak berbeda, tapi pada perkembangan tersebut memiliki konsistensi perkembangan tertentu. Pada anak yang memiliki kecerdasan yang rata-rata akan cenderung memiliki kecerdasan rata-rata pula ketika menginjak tahap perkembangan berikutnya. Perbedaan perkembangan pada setiap individu mengindikasikan pada guru, orang tua, atau pengasuh untuk menyadari perbedaan tiap anak yang diasuhnya, sehingga kemampuan yang diharapkan dari tiap anak seharusnya juga berbeda. Jadi misal,
anak itu sedang senang menggambar atau sedang senang menyanyi, maka para guru, orang tua, dan pengasuh itu mengajarkan untuk bagaimana menyanyi, menyiapkan alat-alat nyanyi, atau menyiapkan alat-alat gambar, buku gambar, seperti itu. Jadi sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang kesembilan, ada setiap bidang perkembangan mengandung bahaya yang potensial. Nah, walaupun perkembangan berjalan dengan normal, kadang-kadang terdapat berbahaya di beberapa bidang yang mengandung pola normal ini. Perjuangan yang tak terelakkan yang menandai seluruh pertumbuhan dapat menimbulkan bakat yang diandalkan atau masalah yang berdampak pada penyimpanan, seperti itulah perkataan Erikson. Yang ke-10, ada kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Sesuai tradisi, masa kanak-kanak merupakan masa yang paling membahagiakan. Beberapa orang dewasa secara retrospektif menunjukkan bahwa bagi mereka yang masa kanak-kanaknya diwarnai trauma dan masa yang ketidakkebahagiaan menunjukkan masa kanak-kanak yang menjadi masa yang tidak bahagia. Kebahagiaan dalam kehidupan manusia masih menjadi hal yang susah dipahami disebabkan dua penyebab, yaitu persepsi tentang kebahagiaan itu samar-samar. Kemudian yang kedua, karena kebahagiaan bersifat subjektif. Hal ini membuat kebahagiaan susah dipahami memakai standar pengukuran objektif. Adapun prinsip-prinsip perkembangan individu, yang pertama yaitu ada perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling berhubungan. Yang ketiga, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang keempat, ada setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang kelima, setiap individu normal akan mengalami tahap perkembangan. Yang keenam, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang ketujuh, bagaimana pola atau arah perkembangan individu. Jadi masing-masing itu berurutan, ada caranya, dan itu pasti. Nah, seperti itulah materi tentang prinsip-prinsip perkembangan dalam psikologi dalam persepsi saya. Mungkin bisa menambah referensi dari teman-teman sekalian, dan sekian dulu video saya kali ini. Kurang lebihnya minta maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Rafat Putri dari YIN Salatiga jurusan Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang prinsip-prinsip perkembangan psikologi. Selanjutnya, saya akan langsung ke prinsip-prinsip perkembangan manusia. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia secara alamiah mengikuti pola teratur menurut prinsip atau hukum perkembangan. Menurut Sinolungan itu 1997, prinsip-prinsip perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan yang teratur adalah pertumbuhan pada manusia yang berjalan normal mengikuti tata urutan yang saling berkaitan. Prinsip-prinsip perkembangan pada umumnya antara lain: 1. Perkembangan melibatkan perubahan. Perkembangan berbeda dengan perubahan. Perbedaannya, perubahan berkaitan dengan aspek kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Semisal, ketika seorang anak tumbuh, anak tersebut mengalami peningkatan ukuran otak dan organ yang berdampak ke mental dan fisik anak tersebut secara psikologis. Nah, sebaliknya, perkembangan berkaitan dengan aspek kualitatif yang didefinisikan sebagai deretan progresif dan perubahan yang teratur dan koheren. Progresif menandai bahwa perubahan terarah maju dan bukan mundur, sementara koheren artinya berhubungan secara real antara perubahan yang terjadi sekarang dan yang telah mendahului. Nah, yang ketujuh ada periode pola perkembangan. Periode dalam perkembangan tidak ditandai dengan usia, tetapi ditandai dengan tanda-tanda biologis dan perilaku seseorang.
Adapun anak laki-laki dan perempuan berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Anak perempuan berkembang 1 tahun lebih cepat daripada anak laki-laki. Jadi biasanya anak laki-laki dan perempuan itu saat umur sekolah dia akan sama, saat anak-anak dia usianya sama namun lebih besar yang perempuan, seperti itu. Nah, yang kedelapan, pada setiap periode perkembangan terdapat harapan sosial. Dalam setiap kelompok, pengalaman menunjukkan bahwa orang dapat mempelajari pola perilaku keterampilan pilihan tertentu ketimbang usia tertentu. Itulah sebabnya usia tertentu mengharapkan pencapaian tertentu juga. Semisal, anak bayi berharap bisa berjalan, sementara anak remaja berharap populer dan dikenal. Harapan ini dikenal dengan developmental task. Nah, seperti itulah materi tentang prinsip-prinsip perkembangan dalam psikologi dalam persepsi saya. Mungkin bisa menambah referensi dari teman-teman sekalian, dan sekian dulu video saya kali ini. Kurang lebihnya minta maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.